Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah kami rasakan. Saat ini kami datang kepada Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Pimpinlah kami dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Yesaya pasal 11 ayat 1-16. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengelilinginya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami baca. Kami percaya Tuhan merancangkan hal-hal baik dalam hidup kami. Tuhan juga merancangkan hal-hal baik di bangsa dan negara kami. Berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ini, baik bagi presiden maupun menteri dan seluruh kepala-kepala daerah, aparatur pemerintahan, mulai yang tertinggi sampai ke yang terendah. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka roh yang takut akan Tuhan,
Alirilah kasih-Mu dalam hati mereka, sehingga mereka melayani dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu, biarlah mereka juga Tuhan urapi, sehingga mereka bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang, dan banyak jiwa-jiwa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menjadi penolong bagi semua orang. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan yang mencukupkan. Anak-anak sekolah minggu kami juga, Tuhan yang akan menjaga, melihara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami memiliki Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.